Action. Halo, gue Popon Kerok dan ini adalah monolog gue. Ya, nama gue Popon Kerok, maksudnya di nama panggungnya, tapi nama aslinya sebenarnya Muhammad Saleh Jamaah Rizky. Kenapa namanya Popon? Karena itu panggilan dari kecil. Jadi gue lahirnya tuh tanggal 26 Pon kalau di tanggalan Jawa itu weton gitu. Nah, itu jadi Popon panggilannya dari kecil. Kenapa ada Keroknya? Karena ngefans sama Benyamin Sueb dengan Biang Kerok gitu. Dulu nama Friendster Popon Biang Kerok gitu. Sekarang jadi Popon Kerok aja gitu. Gua anak dari seorang polisi dan ibu seorang guru. Lahir di Medan tapi gede di Jakarta, jadi umur setahun udah ke Jakarta. Tinggal di asrama polisi di belakang Polsek Menteng, di daerah Menteng. Pokoknya semua yang namanya Menteng tuh belum tentu elit. Banyak tuh menteng-menteng yang kayak Menteng Jaya, Menteng Tenggulun tuh. Itu mah nggak ada elit-elitnya. Dia dari kecil di Menteng di Jakarta, sekolah SD, SMP, SMA juga di Jakarta. SMA di SMA 4 Gambir, itu sekolahnya Pak Deindro. Jadi satu alma mater lah sama Pak Deindro. SMA 4 Gambir. Sama siapa juga banyak dah tuh SMA 4 tuh banyak orang-orang topnya lah yang alumni sana. Salah satunya pembalap. Bapaknya Ripat Sungkar, siapa tuh namanya? Helmi, Pak Helmi Sungkar itu ini juga alumni SMA 4. Keren lah. Makanya gue juga alumni situ kan. Tapi kerennya cuma selesai sampai di situ. Karena abis itu kuliah di BSI. Enggak, BSI juga keren sih, Mak. Banyak juga kan yang orang sukses dari BSI, siapa ya? Ya itulah bener. Di BSI kuliah karena nggak punya duit buat kuliah di IKJ. Sebenarnya mau tuh kuliah di IKJ, mungkin kayak mahal tuh bayarannya, tuh nggak mampu. Jadi ke BSI aja dah. Cuma ya begitu kuliah di BSI, gagal IKJ, gayanya kayak IKJ, pengen kayak IKJ gitu, gondrong. Tuh gue kuliah di BSI tuh 3 tahun gondrongin rambut tuh gue, sampai sepantat rambut gue. Kemana-mana celana robek-robek, pakai sendal gitu, pokoknya biar kayak orang IKJ dah, pengennya. Pernah kerja di studio foto setahun 2 tahun, habis itu pindah kerja di majalah. Di majalah jadi sales majalah, jadi kayak nawarin space iklan di majalah gitu ke yang usaha-usaha, perusahaan-perusahaan atau apa gitu. Mau masang iklan gak di majalah tuh gue jadi sales. Namanya akun eksekutif. Akun eksekutif. Nah, di akun eksekutif inilah yang mengantar gue ke dunia stand up gitu. Jadi gue punya SPP apa manajer gitu ya. Dia tuh suka nontonin stand up di Metro. Waktu itu nontonnya yang dikasih tahu ke gue adalah Bintang BT. Bang Bintang BT tuh suruh tonton sama bos gue. Nontonnya ada Bintang BT di Metro TV, lucu banget tuh. Gue tonton tuh kan yang materinya yang remote hilang. Wah, lucu banget nih orang nih gitu. Nah, habis itu gara-gara di kantor gue tuh ada satu anak yang rumahnya di Bekasi dan dia tahu open mic Bekasi. Waktu itu masih di Yami Cafe. Nah, terus kita satu kantor bilang, oh kalau mau nonton open mic bisa nih di Yami Cafe. Akhirnya kita satu kantor datang tuh ke Yami Cafe nonton. Habis nonton, ngeliat stand up kan, banyak juga yang gak lucu, namanya open mic kan. Sama bos gue dia bilang, kalau nggak lucu gini doang mah lu bisa Pon, kata gitu. Atau bos gue gitu, terus gue diancem tuh, pokoknya minggu depan kita kesini lagi, lu open mic katanya. Kenapa begitu? Karena gue suka ngelucu-lucu gitulah di kantor sama temen-temen, jadi dianggapnya bisa sama bos gue. Gue nggak berani kan, tapi bos gue diancem tuh mau dikasih surat peringatan kan, gue SP lu, gue pecat lu. Jangan bos, udah gue ikut open mic. Minggu depannya gue bikin materi, gue sok-sok bikin lah.
Pas naik open mic minggu depan tuh datang ke Bekasi open mic, kagak ada yang ke bawah tuh yang gue tulis. Ngomong ngalor ngidul karena grogi banget gitu ditontonin orang-orang satu kafe tuh. Bener-bener gak tahan gitu. Nggak kebawa materinya, ngomong gak jelas, turun gak ada semenit lah, turun cengin sama MC-nya. Waktu itu MC-nya Wisnu SS. Ada komik Bekasi yang nggak tahu sekarang udah nggak aktif lagi ya, cengin gue sama Wisnu tuh waktu itu. Malu gue pokoknya sampai saat itu gue nggak berani lagi open mic di Bekasi. Terus ada kantor gue di Jakut di Gading, kita cari tahu lagi tuh ternyata ada komunitas Jakut. Waktu itu masih di Kedai Sari, nah, kita main lagi tuh ke open mic Kedai Sari, ditontonin lagi tuh gue sama teman-teman kantor gue. Dia datang bawa temen tuh, cuma temen gue nggak yang support gitu, jadi udah mah datang bawa temen gue diem gitu. Jadinya gue nggak ada yang ngetawain juga, tapi udah mulai bawain materi yang gue tulis tuh, cuma masih ngelihat HP, masih baca gitu. Habis itu minggu depannya lagi nyoba lagi, udah mulai nggak ngebaca, mulai ada yang senyum-senyum dikit lah, belum ada yang ketawa sih, senyum-senyum dikit. Nah habis itu gue langsung mutusin berhenti kerja tuh buat fokus di stand up, karena gue emang cita-citanya gitu, pengen jadi seniman kan. Kayak tadi aja kuliah tuh pengennya di IKJ gitu ya, pengen jadi seniman. Jadi wah ini salah satu jalan nih jadi stand up buat jadi seniman, karena gue nggak bisa gambar, nggak bisa main musik, nggak bisa, pokoknya seni-seni yang lain nggak bisa lah gitu. Kayaknya wah nih jalan gue nih buat jadi seniman nih. Karena bener tuh berhenti kerja buat fokus di stand up. Padahal belum lucu juga tuh, belum apa-apa, udah pede aja gitu waktu itu. Cuma ya begitu, setahun ikut latihan di komunitas, sempat kepikiran buat nyari kerja lagi gitu. Kayaknya kerja aja gitu. Adalah fase-fase begitu. Karena kan susah gitu stand up buat jadi penghasilan waktu itu, buat dapat duit atau masuk TV gitu susah. Tapi selalu begitu, setiap kita udah nyerah, kayaknya susah nih stand up. Bikin lamaran, nawar lamaran. Nggak lama nih abis kita nawar lamaran, ada kerjaan, ada job, ada stand up. Lumayan berkata berapa ratus ribu gitu waktu itu kan. Ada tawaran kerjaan, wih, langsung mikir lagi, kayaknya emang bener nih jalan nih stand up. Oh, langsung nggak peduli tuh, panggil lamarannya, udah diemin aja deh. Apaan nih kerja stand up gue mah gitu. Cuma habis itu udah hilang lagi job. Emang dikerjain sama semesta kayaknya. Setahun 2 tahun akhirnya dapat kesempatan pertama kali tuh masuk TV di Metro, open mic on air waktu itu. Jadi ada segmen yang komik-komik baru gitu buat main di sana, main di open mic on air yang ada juri, ada kayak jurinya gitulah yang ngomentarin. Waktu itu yang ngomentarin Bang Mongol sama Bang Aco gitu waktu itu di Metro. Udah masuk Metro kan, wah udah mikir, wah masuk TV nih, jadi artis nih. Selesai dari Metro, ternyata nggak ngaruh apa-apa kan. Cuma tampil begitu doang. Pertama kali ikut audisi Sucinya itu waktu itu Suci 5. Ikut audisi Suci 5 di depan Pak Ade Indro sama Bang Radit. Itu dapat golden ticket, waktu itu dapat golden ticket, terus ditelepon masuk babak pre-show. Tapi keluar di babak pre-show bersama 8 orang lainnya tuh waktu itu Suci 5. Ada info kalau ternyata kalau yang udah masuk pre-show udah nggak bisa ikut Suci lagi gitu. Waktu itu gue stres banget tuh, karena waktu itu cuma ada kompetisi TV ya Suci, belum ada Suca gitu. Terus udah mah ikut sekali cuma sampai pre-show, udah nggak boleh ikut lagi kan, mau ngapain lagi gue di stand up nih, nggak ada jalan lagi, udah stres tuh gue kayaknya habis nih jalan gue, kesempatan gue di stand up karena nggak ada lagi. Ternyata ada Suca, wah ada Suca nongol tuh di Indosiar, kira ikut tuh Suca di Indosiar, masuk juga tuh Suca 1, cuma dapat 4 minggu. Nah cuma dapat 4 minggu, nggak terlalu gimana juga gitu kan, nggak terlalu ngangkat juga, tapi ya lumayan lah, ada duitnya kan tuh 4 minggu, terus tinggal di asramanya lumayan tuh. Abis itu ya udah balik lagi di komunitas, utit lagi, ikut manajemen Komtung TV waktu itu. Itu di sana diajak sama Bang Danet, itu diajarin macam-macam, kita ikut sempat bikin program Duel Super di sana. Terus diajarin nulis stand up gimana yang bener, di situ tuh diajarin.
sampai ke akhirnya tahun 2018 kemarin ikut audisi, baru ada info, oh iya sebelum ke Suci 8 itu dulu juara kompetisi Mahal Lucu di Majelis Lucu Indonesia. Waktu itu jurinya Bang Ajis 2000 sama Pak Denny Cagur. Nah, itu yang juriin, alhamdulillah dapat juara tuh Mahal Lucu. Bis itu baru ikut ke Suci, tahun 2018 ikut Suci lagi tuh, Suci 8. Ikut Suci 8 audisi lolos, alhamdulillah di situ tuh juara 1. Itu kan dibantuin semua tuh sama Bang Danet tuh, dari awal Suci sampai terakhir tuh kita dibantuin penulisannya sama Bang Danet. Terima kasih banyak lah Bang Danet udah ngebantuin stand up saya gitu. Terus habis Suci 8 juara, duit akhirnya hadiahnya bisa dipakai buat ini apa, umrohin emak gitu. Langsung umroh. Nah, ada sisanya. Nah, sisanya tuh buat nikah gitu. Kebetulan juga emang abis gara-gara Suci dapat cewek gitu, dapat pacar gara-gara nonton Suci. Dia tuh suka nonton Suci, tuh suka sama gue gitu. Jadi wah dapat pacar gara-gara Suci, ada duitnya sisa, langsung nikahin dah gitu. Nikah ya udah sampai sekarang tinggal di apartemen Kalibata sama istri. Itu apartemennya istri. Punya dia gitu ya. Emang kebetulan istri cukup berada lah gitu ya, cukup berada, pekerjaannya bagus gitu. Ekonominya, finansialnya bagus gitu. Memang kita nih stand up comedian butuh gitu istri-istri yang seperti itu gitu. Istri-istri yang mensupport gitu, karena kan namanya stand up comedian belum tentu bisa cepet mapannya gitu, atau settle-nya dari finansial atau kerjaan itu belum nggak cepet, itulah ada prosesnya. Nah itu selagi proses itu kita butuh support dari istri-istri yang begitu. Gue pikir gue doang, ternyata banyak juga stand up yang istrinya kaya. Terus sekarang udah punya anak namanya Fawas Aldrich Musatia Jamariski. Nama diambil namanya Fawas tuh dari artinya apa ya? Kok lupa jadinya. Ini orang yang berilmu. Fawas tuh orang yang berilmu, bahasa Arab. Aldrich-nya itu adalah raja, nama raja. Kalau Musatia itu gabungan dari nama gue sama istri gue, Muhammad Saleh, Cynthia, Musatia. Terus Jamah Rizky, nah Jamah Rizky itu nama belakang gue. Karena emang dari dulu tuh gue pengen punya anak buat nurunin nama gue gitu, jadi nama keluarga gitu. Karena gue nggak punya nama keluarga, karena bapak gue namanya Supeno, udah itu aja gitu. Jadi nggak punya nama belakang, jadi di gue tuh nggak ada turunan nama belakangnya gitu. Nah sekarang di anak gue turunin nama belakang. Mulai dari anak gue inilah kedepannya mungkin akan ada nama-nama Jamah Rizky yang lain gitu. Jadi siapa tahu gue sukses, turunan gue sukses, nama Jamah Rizky akan dikenal semua orang banyak gitu ya. Amin. Terus apalagi ya itu sekarang sibuk ngurusin anak aja, nabung-nabung buat bisa punya rumah, karena masih di apartemen kan, biar punya rumah di tanah gitu. Dulu awal-awal stand up juga pernah tuh namanya ngerasain stand up di lokasi-lokasi yang agak unik gitu ya. Pernah dulu stand up di Atrium Mall yang pas banget tuh kita di antara eskalator naik sama eskalator turun. Di tengah-tengahnya tuh, jadi ini eskalator turun, ini eskalator naik. Nah itu yang nonton kita yaitu orang-orang yang naik eskalator. Kadang ada yang naik nih nonton, dia kedengeran setupnya doang, selesai udah hilang. Yang turun ke bagian punchline-nya doang gitu. Jadi orang bingung emang ini orang ngomong apa gitu, karena dia nggak full dengerinnya gitu. Kalaupun mau full dengerinnya kan dia susah, dia harus naik eskalator terus turun. Dia muter-muter di situ. Kasian gitu, capek kan dia nanti. Macam-macam gitu pernah stand up memang. Terus kadang-kadang juga acara ini ya, corporate itu biar kata uangnya lumayan gitu, tapi itu sungguh-sungguh mengerikan gitu memang. Apalagi kalau yang di meja bundar gitu ya, orang bos-bos gitu lagi ngobrol-ngobrol nggak ada yang dengerin, udah kita ngomong-ngomong sendiri aja. Nggak jelas.
Oh, yang bikin enak tuh pernah dikasih kesempatan buat jadi openernya Bang Bintang BT. Oh, itu gokil juga tuh. Idola kan yang bikin ikut stand up, dia bikin special show waktu itu tentang Bintang, gue ditawarin jadi opener. Oh, itu seneng banget tuh jadi opener Bang Bintang. Terus juga pernah ini bikin show bareng sama Arif Brata sama Bang Bintang juga, Reborn. Kita tur di beberapa kota di Indonesia gara-gara stand up. Wah, emang lah gara-gara stand up juga bisa istilahnya naik pesawat gitu, bolak-balik gitu kemana-mana. Udah kayak nggak canggung gitu. Dulu mah mana pernah gue kepikiran bisa naik pesawat begitu gitu. Apa? Gue aja seinget-inget gue aja umur gue naik pesawat itu udah pas selesai kuliah lah. Itu gue baru pertama kali naik pesawat seumur hidup gue. Sekalinya. Itu pas gara-gara ikut stand up sering gitu udah kayak biasa lah gitu. Nggak canggung gitu kalau check in apa cek bagasi, buka-buka gesper itu udah biasa. Di pesawat juga nggak bingung kan duduk, udah tau lah gitu biasa. Tapi memang gara-gara badan juga suka susah kan itu apa gespernya yang kursi di pesawat itu suka nggak muat gitu. Nah itu juga karena stand up juga gitu, jadi bisa tahu kalau ternyata gespernya itu bisa minta tambahannya gitu kalau misalnya nggak muat gitu kan, buat bisa muat ceklek gitu. Kalau gue nggak ada stand up nih mungkin jarang-jarang naik pesawat, begitu gesper nggak muat mungkin gue diem aja ya. Terus pas pesawat turbulens gue terbang sendiri. Terima kasih banyak lah buat stand up Indo. Semoga stand up Indo karirnya komunitasnya tuh tetap sukses, tetap berkembang, regenerasinya ada terus, makin banyak, bahkan kalau bisa stand up Indo makin banyak di luar Indonesia. Kan kayak sekarang udah ada juga tuh ya Bang ya, yang stand up Indo Mesir ada, stand up Indo Tokyo ada. Wah gokil tuh. Semoga bisa sampai seluruh dunia stand up Indo, komunitas terbesar sedunia. Ya begitulah cerita pengalaman hidup saya dari kecil sampai bisa ikut stand up gitu ya. Semoga ada yang bisa diambil lah ceritanya gitu Pak. Minimal kalau nggak diambil ya didengerin aja ya. Segitu aja. Terima kasih udah dengerin monolog gue.